Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Alfahab dengan NIM 19140219. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal dan mengkonfigurasi Apache Hadoop di Windows 10. Nah, sebelumnya apa sih Hadoop itu? Hadoop itu merupakan perangkat lunak garapan Apache Software Foundation yang sifatnya open source dan umumnya digunakan untuk menyimpan dan menangani big data yang jumlahnya sangat besar tanpa perlu boros dana dan kinerjanya pun efisien. Nah, secara sederhana, software Hadoop ini sanggup menangani data yang ukurannya raksasa, kemudian menyalurkannya ke server, klaster-klaster distribusi, dan selanjutnya menjalankan aplikasi analisis terdistribusi di setiap klaster yang ada. Nah, maka langsung saja kita lihat bagaimana cara untuk menginstal dan mengkonfigurasi Hadoop tersebut. Nah, sebelum mendownload Hadoop, tentu terlebih dahulu kita harus menginstal Java Development Kit terlebih dahulu. Karena saya sudah menginstalnya, maka langkah ini kita skip. Nah, ketika sudah diinstal Java Development Kit-nya, maka kita masuk ke setting, ke environment variable, kemudian di bagian Java Home-nya, kita masukkan link tempat penyimpanan Java Development Kit-nya. Kemudian di bagian path-nya juga kita masukkan tempat penyimpanan atau linknya Java Development Kit-nya. Setelah itu, jangan lupa klik OK untuk disimpan. Dan tadi di bagian path-nya kita letakkan juga link tempat penyimpanannya. Kemudian dapat dicek dengan membuka CMD. Apakah JDK-nya sudah terinstall atau belum. Jangan nulis Java -. Nah, apabila sudah muncul seperti ini dengan versi 1.8.02.61, maka JDK-nya sudah berhasil diinstal. Kita lanjut ke proses instalasi Hadoop-nya. Nah, sebelum melakukan instalasinya, ada folder Hadoop terlebih dahulu yang harus di-download. Nah, di sini ada link untuk mendownloadnya. Karena saya sudah, ketika sudah di-download, diekstrak terlebih dahulu, disimpan di folder C. Di sini saya sudah mendownloadnya dan sudah diekstrak dengan nama Hadoop. Kemudian apabila ada peringatan seperti ini, tekan close saja. Kemudian ada beberapa konfigurasi terhadap beberapa file yang ada di folder Hadoop tadi yang sudah diekstrak. Pertama ada di core.xml. Di core.xml. Nah, dapat ditambahkan beberapa konfigurasinya di file tadi. Dan kita dapat membukanya di text editor apapun, baik itu Notepad, Marketplace Plus, Sublime Text, dan sama juga di file Marketplace.xml. Ada beberapa konfigurasi juga yang harus ditambahkan sesuai dengan gambar yang ada di
website ini. Kemudian di yarnsite.xml juga ada beberapa konfigurasi yang harus juga ditambahkan sesuai dengan gambar yang ada. Nah, selanjutnya kita terlebih dahulu membuat folder dengan nama data, kemudian membuat folder baru di dalam folder data tadi dengan nama data node dan name node. Setelah membuat folder tadi, kita masuk ke file hdfs site.xml. Nah, di sini kita menambahkan link folder data node dan name node tadi yang telah kita buat di tag value-nya. Dan ada beberapa konfigurasi, selain value tadi ada beberapa konfigurasi sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian kita masuk ke file hadop env.cmd. Nah, di sini kita mengganti Java home-nya menjadi letak Java Development Kit kita, tempat penyimpanan Java Development Kit kita. Nah, sebelumnya agar tidak terjadi error, karena di sini terdapat spasi, setelah program ini ada di sini ada spasi di program file ini, maka kita harus menambahkan tanda petik 2 setelah C dan di akhir, agar tidak terjadi error nanti ketika kita eksekusi Java home-nya. Nah, selanjutnya kita ke control panel lagi, kita ke environment variable-nya. Di sini kita tambahkan hadop home, di mana value-nya itu berupa letak penyimpanan hadop dan folder bin-nya. Setelah itu klik OK, di sini sudah saya buat hadop home-nya. Kemudian kita ke bagian path. Nah, di bagian path ini ada beberapa link penyimpanan yang ditambahkan. Yang pertama itu ada hadop bin dengan folder bin dan folder sbin. Ditambahkan di path dan jangan lupa diklik OK, ditambahkan di sistem variabel di variabelnya path. Kemudian ada satu komponen lagi yang harus di-download sebelum kita menyelesaikan instalasi ini, yaitu patch file hadop. Patch file hadop, agar kita bisa menggunakannya di Windows, kita harus menggunakan patch file hadop ini. Nah, apa guna patch file hadop ini? Di bagian hadop sudah terdapat folder bin sebelumnya, maka folder bin yang ada di folder hadop tadi kita hapus terlebih dahulu, dan folder bin yang ada di patch file hadop yang barusan kita download itu kita copy ke folder hadop, menggantikan folder bin tadi yang sudah kita hapus. Seperti itu. Itulah kegunaan dari patch file hadop tadi, menggantikan folder bin yang ada di folder hadop sebelumnya agar dapat digunakan di OS Windows. Nah, setelah langkah-langkah tersebut selesai dilakukan, maka kita dapat melihat apakah instalasi tadi sudah berhasil dilakukan dengan cara mengetikkan hdfs name node format. Nah, apabila sudah muncul seperti ini,
Dan di atas sudah ada bacaan starting name node, maka proses instalasinya sudah berhasil dilakukan. Nah, setelah itu kita dapat masuk ke folder sbin. Di folder Hadap tadi, folder sbin, kita buka cmd-nya dari sini, klik dengan cmd. Nah, di sini kita dapat menuliskan start all.cmd. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul beberapa CLI. Tunggu bentar. Nah, dia akan keluar berapa baris node, beberapa baris query. Ada yang node manager, ada yang resource manager, ada Hadap data node, dan Hadap name node. Nah, apabila sudah sampai di tahap ini, maka proses instalasi Hadap tadi sudah berhasil dilakukan. Mungkin itu saja langkah-langkah atau tutorial untuk menginstalasi Hadap di Windows 10 yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.